Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Ramuswandaru. Di sini saya akan melanjutkan praktikum pertemuan ketiga, yaitu Y Application Structure. Oke, langsung saja pada subbab entry script. Entry script ini merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y, baik itu aplikasi web maupun aplikasi konsol, harus memiliki satu entry script ya. Jadi sifatnya wajib minimal satu. Entry script ini untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal seperti berikut ini, yaitu untuk mendefinisikan konstanta global. Oke, kita langsung saja ya. Kita cari contohnya. Tadi dikatakan bahwa entry script ini biasanya bernama index.php. Kalau ini harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Oke. Nih. Ini merupakan contoh entry script ya. Seperti dua line ini, yaitu line 4 dan 5, digunakan untuk mendefinisikan konstanta global. Lalu line 7 digunakan untuk meregister komposer autoloader. Pada line 8 ini memuat konfigurasi mengikut sertakan kelas Y ya. Lalu pada line 10 membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Lalu di line 12 ini untuk memanggil fungsi Y-base ya, untuk create, configure, and run application. Ini ada penjelasan di bawahnya ya. Pertama, load application configuration, register, include class file G. Lalu dua line ini untuk mendefinisikan konstanta global. Oke, lanjut saja. Application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y. Setiap aplikasi Y mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Oke. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui backslash Y ini $F. Konfigurasi dari application juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php. File konfigurasi ini berisi properti, komponen, dan modul yang digunakan oleh suatu aplikasi. Jadi karena ini menggunakan basic template, kita akan mencari web ada di konfigurasi web. Oke. Nah, ini merupakan application. Nah, di application ini kan terdiri dari properti, komponen, dan modul. Kita bahas lebih spesifik lagi. Untuk application property dapat diakses melalui Y app. Ini ya, komen ini nama properti. Berikut ini adalah required property dari aplikasi Y. Y base. Di sini base. Application ID adalah properti yang menyimpan ID dari aplikasi. ID ini bersifat unik dan berguna untuk membedakan aplikasi satu dengan yang lainnya. Gunakan hanya alphanumeric untuk ID. Y
slice base slice application base path adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari suatu aplikasi. Berikut ini adalah beberapa properti lainnya. Ya, ini juga merupakan contoh properti. Base path ini ada, base belum ada di sini. Y-base application name untuk menyimpan nama dari aplikasi. Oke, kita langsung saja kasih contoh ya. Pembuatan property name. Kita saja kasih nama name basic template basic app. Oke, jangan lupa komanya. Lalu kita coba untuk akses ini localhost basic web. Nah, di sini basic app. Namun ketika sebelumnya ini akan menggunakan nama default ya, yaitu my application. Seperti itu. Oke, Y-base application component merupakan properti yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang dapat digunakan oleh aplikasi. Y-base application modules. Salah tadi di sini ada modules ya. Merupakan properti yang digunakan untuk menentukan modul-modul yang dapat digunakan oleh aplikasi. Y-base application default root untuk menentukan rute yang akan digunakan jika ada request yang tidak menyebutkan rute yang diminta. Nilai default dari properti ini adalah site slice index. Gitu. Oke. Sekarang komponen. Sebuah aplikasi Y dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan penggunaan database. Nih. Oh, URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Ya, di sini rutenya digunakan sebagai body URL. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Komponen dari aplikasi akan dibuat ketika komponen tersebut digunakan untuk pertama kalinya. Berikut ini beberapa komponen inti dari aplikasi Y, yaitu DB, mengelola hubungan dengan database, error handler, ini error handler, yaitu untuk menangani error ya, atau exception pada PHP, lalu user untuk mengautentikasi user dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu ya. Lalu controller. Controller ini adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima request dan memberikan respon. Controller ini akan menerima request, lalu meneruskan permintaan ini ke model, memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke dalam view, dan kemudian membentuk tanggapan. Nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format controller ID controller.php. Sebagai contoh, file jurusan controller.php merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. Oke. Kalau di sini contohnya ini ya, pada controller mahasiswa controller. Di sini mahasiswa itu merupakan file. Mahasiswa controller ini merupakan file untuk controller dengan ID jurusan. ID jurusan ini sudah ada di database ya ketika kita generate. Karena kenapa kok otomatis menjadi mahasiswa controller ketika kita hanya mengisikan tabel mahasiswa pada generator.
Nama file PHP. Oke, ini sudah. Lalu action. Dalam controller terdapat action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa action. Action ID merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan yang lainnya. Action ID ditulis dalam format action, lalu nama actionnya ID. Contoh, action create. Seperti itu ya. Kalau di sini terdapat action index. Seperti itu. View, create, dan lain sebagainya. Pengguna dapat mengakses action dari controller menggunakan rute dengan format controller ID slice action ID. Sebagai contoh, action create dari controller jurusan dapat diakses melalui rute create. Oke, kita coba ya. Web create. Nah, sini mahasiswa create. Oke, ini merupakan rute. Jadi controller ini bisa diakses untuk pengguna ya. Untuk pengguna bisa mengakses suatu controller melewati rute. Best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Itu untuk baik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa controller ini dapat mengakses data request seperti HTTP headers, cookies, request parameter, dan lain-lain. Dapat memanggil methods dari model atau dari komponen lain, dapat menggunakan views untuk membentuk respons. Seharusnya tidak memproses data permintaan. Pemrosesan ini harusnya dilakukan dalam model karena ini kan bisa memanggil metode dari model. Jadi lebih baik request dilakukan dalam model. Seharusnya tidak mengikut sertakan kode HTML. Kode HTML ini lebih baik diletakkan pada views. Oke, jadi semakin sederhana, semakin sedikit itu semakin baik ya. Sehingga memudahkan untuk tracing error mungkin seperti itu. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model ini dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database maupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut labels, dan juga validation rules atau lain sebagainya. Oke. Nah, atribut ini merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Contohnya, jadi dalam tabel ini ya, oke, sebagai contoh kita periksa dulu ya ini. Oke, terhubung dengan database mahasiswa. Kita buka mahasiswa. Oke. Dalam tabel mahasiswa terdapat field ID, nama jurusan, nomor telepon, dan juga email. Oleh karena itu, model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis dijadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Nah, kita bisa melihatnya pada views.
Oke, seperti ini ya, file mahasiswa dalam directory model. Sini secara otomatis jadikan seluruh field dalam tabel sebagai atributnya. Ini atributnya, nama jurusan, nomor telepon, dan email. Oke, atribut dapat diakses secara normal atau seperti mengakses array. Lalu atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atributnya. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis seperti ini. Ini atribut labelsnya dibuat otomatis. Lalu validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Contoh validasi, nih jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh lebih dari 15. Email harus sesuai dengan bentuk penulisan. Di validasi itu seperti ini ya. Ini validation tools-nya. Public function rows. Merupakan string, tidak lebih dari 32, seperti itu. Nah, ini kan proses validasi dapat diatur melalui metode rows. Model best practice. Secara garis besar, sebuah model dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rules untuk memastikan validitas dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis, dan seharusnya tidak mengakses request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Data-data ini harus dimasukkan ke dalam model oleh controller. Seharusnya tidak mengikutsertakan kode HTML, karena kode HTML ini lebih baik diletakkan pada view. Seharusnya tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Oke. Itu untuk model ya. Sekarang kita menuju ke views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke user. Oke, kita menuju ke views ya. Nah, ini merupakan views. Di views ini ada dua folder, yaitu layouts dan mahasiswa. Oh, maaf, dan juga ada site. View adalah bagian dari arsitektur dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Ini ya, gabungan PHP dan HTML. Lalu dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang digunakan oleh pengguna. Gunakan metode helpers. Backslash helpers backslash HTML input untuk menampilkan data teks. Oke. Helpers HTML prepared proses itu menampilkan data HTML. Nah, ini adalah metode yang disediakan oleh ya. Sebuah view dapat dirender atau dipanggil dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Bisa dengan cara render, memanggil view dan menerapkan layout, render partial, memanggil view tanpa layout apapun, render ajax, memanggil view tanpa layout dengan mengikutsertakan semua JS dan CSS, biasa digunakan untuk merespon request ajax, dan render file serta render konten. Dua metode ini relatif jarang digunakan. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan dalam sebuah directory yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada directory jurusan. Oke, sebagai contoh ini ya. Semua view yang
panggil dari jurusan controller ini itu diletakkan, jadi manggilnya itu ada di sini pada direktori mahasiswa. Nih, form, search, create, index, update, view. Oke. Sekarang kita menuju ke layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa views yang ada pada sebuah aplikasi. Secara default, terdapat sebuah layout dengan nama main PHP. Ini ya. Tampilan umum yang dimunculkan pada setiap halaman dari sebuah aplikasi seperti menu diletakkan dalam file main PHP. File PHP ini merupakan tampilan umum yang ditampilkan pada user atau pengguna ataupun backend. Filter merupakan objek yang dieksekusi sebelum dan atau sudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam behavior pada sebuah controller. Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action memenuhi syarat tertentu, seperti program di samping ini. Jadi ada HTTP chase, take chase ya. HTTP chase ini untuk mengimplementasikan caching di sisi klien, sedangkan take chase untuk mengimplementasikan caching di sisi server. Oke, masalah ada di sini ya. Kita cari biar. Oke, di sini. Nah, ini merupakan filter. Filter. Ini adalah salah satu contohnya. Lalu aset. Aset pada aplikasi Y merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh, file CSS atau JavaScript. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. File CSS atau JS tidak secara langsung diinputkan ke dalam view. Aset bundles diinputkan pada memanggil metode register. Oke, ini. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Y yang akan mengkopikannya secara otomatis. Oke. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan update, file aset otomatis akan diperbarui. Widget akan secara otomatis menginputkan file asetnya. Oke. Langsung di sini ada latihan ya. Latihan. Oke, kita push dulu. Lalu ya, untuk aplikasi front end ini berdasarkan MyMart kemarin ya. Nah, buka yang MyMart. Oke. Untuk aplikasi front end, buat CRUD untuk item. Jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Kemarin pada pertemuan kedua, saya sudah membuat CRUD. Buat CRUD untuk item. Oke. Untuk item ya. Oke, ini adalah item. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Oke. Index, view.
Dan itu kita hapus. Oke. Lalu pada layout main tambahkan menu produk. Oke. Pada layout. Tambahkan menu produk yang mengarah rute ke item index. Oke. Ini yang indeks berarti kita ubah produk. Lalu atur konfigurasi aplikasi sehingga rute item index menjadi default rute. Oke. Berarti kita menggunakan ini ya, properti default rute. Oke. Oke, kita akan ke konfigurasi. Kita komen lokal. Oke. Kita tambahkan default rute. Lalu item index, koma. Oke, sudah tidak ada error. Kita coba. Index.php. Oke. Ini produk ya. Ada menu produk sudah. Sebenarnya produk mengarah ke indeks. Beberapa kali seperti ini. Oke. Berarti kita ubah di bagian tadi ya. Site. Ini ada di web slice index.php. Web slice index.php. Oke, coba kita produk. Oke. Oh,
berarti tidak perlu web. Ini kita hapus. Nah, ketika kita klik produk akan langsung menuju halaman indeks PHP, itu item. Oke, selanjutnya beri nama aplikasi Anda. Kita akan memberikan nama aplikasi untuk aplikasi front-end, toko baru, dan back-end untuk admin toko baru. Jadi untuk memberikan nama itu kita letakkan di pada main. Oke, kita letakkan pada main. Ini front-end ya. Front-end tadi kita beri nama toko baru. Toko baru ya. Kalau untuk yang back-end-nya, admin toko baru. Seperti ini. Oke. Kita udah berubah ya menjadi toko baru. Menuju ke item. Ketika kita klik produk, lalu tampilkan properti name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman pada aplikasi Anda. Oke, pada semua aplikasi ya, pada aplikasi Anda. Berarti di sini untuk yang front end pada main PHP. Coba Oke, kita cari main PHP. Backend and code-nya kita ubah ke seperti ini. Ya. Lalu untuk videonya kita copy, kita lakukan juga untuk yang main PHP pada front end. PHP-nya front end. Jadi backend. Oke, pada front end kita ubah oke. Sudah. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pertemuan praktikum pertemuan ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.